Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang merupakan kabar gembira yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah dalam mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa ada kabar gembira untuk honorer, pemerintah mengangkat honorer jadi ASN P3K full time. P3K per time dibatalkan. Nah, jadi di sini kita ketahui bersama bahwa pemerintah tidak menggantung nasib honorer. Terbukti dengan informasi ini bahwa para honorer diangkat menjadi P3K full time, bukan P3K per time. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang salurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah batalkan pengangkatan honorer jadi P3K per time sebab telah mempersiapkan solusi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ikuti terus informasi berikut. Solusi honorer yang akan dijadikan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja per time sepertinya akan diundur. Pasalnya, pemerintah mempersiapkan solusi lain yang lebih baik dari solusi sebagai ASN P3K per time. Ada apa ini Bapak Ibu? Karena memang asumsi bahwa P3K per time itu masih menggantung. Buktinya bahwa P3K per time itu definisinya adalah P3K paruh waktu. Nah, tentunya dengan paruh waktu berarti tidak sebagaimana para P3K full time atau penuh waktu. Di sisi penggajian juga ini ada perbedaan, yaitu perbedaan gaji ASN P3K full time dengan P3K per time. Yang mana gaji atau penghasilan P3K per time itu lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan atau gaji dari ASN P3K full time. Maka dengan dibatalkannya pengangkatan honorer menjadi ASN P3K per time, ini adalah merupakan satu kabar gembira honorer menyongsong pengangkatan menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Kabar akan diundurkannya pengangkatan honorer menjadi P3K per time tersebut merupakan kabar yang menggembirakan sekaligus mengecewakan. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Ini istilahnya di balik manis ada pahitnya. Selain menggembirakan, sekaligus juga mengecewakan. Bagaimana tidak, pemerintah telah berencana akan memberlakukan kebijakan penghapusan honorer pada 28 November mendatang ini, dan kabar tersebut telah menyebar di wilayah Republik Indonesia, terutama di kalangan para honorer yang berimpian bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, khususnya di kalangan tenaga para honorer. Kendati pun begitu, pemerintah telah menyiasati dampak dari kebijakan tersebut dengan mengangkat lebih dari 3.000 honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi sebanyak lebih dari 3.000 honorer yang diangkat menjadi P3K tersebut tanpa harus melalui tes terlebih dahulu. Karena memang 3.000 honorer ini dianggap menang mutlak menjadi ASN P3K. Meskipun pemerintah telah mengangkat lebih dari 3.000 honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, jumlah tersebut tidak sebanding dengan total keseluruhan honorer di Indonesia yang tercatat 2,3 juta di pangkalan data BKN. Dalam data Badan Kepegawaian Negara atau dalam data BKN, tenaga honorer berjumlah kurang lebih 2,3 juta sekian.
2,3 juta tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K part-time yang mana merupakan solusi dari kebijakan penghapusan honorer itu. Namun, Samsurizal menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 akan diundur hingga Desember 2024. Ada apa dengan diundurnya ini Bapak Ibu? Tentu ada maksud dan tujuan positif sehingga nanti keputusannya tidak akan mengecewakan dan tidak akan merugikan para tenaga honorer. Untuk diketahui bahwasanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki fokus pembahasan utama yakni menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Nah, terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, ada juga informasi yang merupakan kabar gembira bahwa tidak hanya mengatur tentang penyelesaian honorer, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga menyebutkan gaji terbaru P3K. Di mana honorer yang akan dijadikan P3K part-time mengenai aturan dan ketentuannya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2014 atau RUASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi kabarnya akan dimundurkan. Kabar akan dimundurnya revisi Undang-Undang ASN ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tentu saja kabar yang mengejutkan bagi tenaga honorer, di mana para honorer yang akan dijadikan P3K part-time mengenai aturan dan ketentuannya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan itulah nantinya yang dilakukan suatu revisi sehingga dengan positif mengatur terkait dengan nasib honorer salah satunya demikian dengan P3K. Kabar akan dimundurkannya revisi Undang-Undang ASN tersebut tentu saja kabar yang sangat mengejutkan para honorer. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, honorer bisa menentukan nasib baiknya sendiri tanpa harus menunggu pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi pemerintah telah memberikan peluang yang sangat besar bagi honorer dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Sehingga para honorer bisa melamar pada rekrutmen CPNS 2023 yang nantinya ini akan dibuka pada tanggal 17 September 2023 sebagaimana usulan jadwal pendaftaran CPNS dan P3K atau CSN 2023 yang telah diusulkan oleh PLT Kepala BKN kepada Menteri Pan-RB yang mana pengumuman pendaftarannya mulai tanggal 16 dan 17 September akan mulai dilakukan pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Jadi pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 80% formasi yang disediakan pada CPNS 2023 untuk para honorer. Dimundurnya revisi Undang-Undang ASN 2014 juga merupakan salah satu alasan supaya honorer dapat melamar menjadi P3K pada rekrutmen CASN atau CPNS 2023 tahun ini. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai bagaimana pemberlakuan terkait dengan P3K part-time, demikian dengan informasi mengenai keterlambatan pengesahan RUASN dan bagaimana atau berapa persentase honorer yang akan direkrut menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.